ya kan? Ya, ini menarik banget. Kenapa? Karena apa ya? Mungkin ya kalau ibu rumah tangga seperti saya sebenarnya bukan ibu rumah tangga, hanya ibu rumah tangga ya. Cuman kan juga work from home yang namanya guru mungkin hanya mempersiapkan beberapa aja gitu kan bahan atau sebagainya. Nah, kalau juga dapat gitu tugas-tugas sekolah dan lain sebagainya dari anak, kan otomatis kerjaan kita tuh nambah ya kan, otomatis ya mungkin juga yang tadinya ada pekerja di rumahnya juga kan jadi nggak ada gitu kan karena virus jadi berhenti dan lain sebagainya. Nah, ini menarik menurut saya. Kenapa? Karena kita kayaknya harus explore bagaimana caranya kita tetap bisa menjaga stabilitas emosi jiwa kita gitu, dan kewarasan kita, kebahagiaan kita tetap bisa menikmati gitu semuanya. Supaya bisa tetap nikmati. Komplit gitu loh, pekerjaannya semuanya tuh komplit dan semuanya terlaksana gitu. Nah, kira-kira ini aja dulu dari yang paling sibuk deh kayaknya kan. Kalau kamu udah bandingin aku kan kesibukan kamu gitu. Ya kan? Sebenarnya guru juga sibuk kan? Guru kan tuh sibuk banget ngumpulin pekerjaannya muridnya setiap hari, merancang besok mau PJJ apa, tugasnya apa, nyiapin video pembelajaran ya enggak? Ya udahlah tantangannya beda lah ya. Ya kalau saya jelas itu ngaruh banget kan ketika bekerja di rumah dan menghandle anak gitu. Kalau cuma bekerja di rumah sih ya masih bisa lah ya gitu, karena sebenarnya jenis pekerjaan saya itu tidak perlu eksperimen di laboratorium yang harus menangani satu sistem atau satu makhluk atau apa gitu, partikel hidup gitu ya. Enggak gitu. Saya kan tidak berhubungan dengan orang-orang seperti kimia, biologi yang mereka harus eksperimen dengan sesuatu yang hidup dan perlu ada treatment tiap hari, dicek segala macam, enggak kan gitu. Kalau saya emang enggak gitu. Kalau kebayang kalau mereka orang-orang yang bekerja di bidang itu kan nggak mungkin work from home, gimana gitu ya. Pasti mereka harus ke lab-nya untuk mengecek gitu ya, pekerjaannya itu. Sementara saya sebenarnya bisa di remote, jenis pekerjaan saya itu bisa di remote karena lebih banyak menggunakan komputasi ya, lebih banyak menggunakan komputasi, pengolahannya, download data, ngolah dan sebagainya itu komputasi. Tapi tetap aja ternyata saya nggak bisa. Kenapa? Karena kalau situasi seperti ini kan mati-mati melulu gitu di kantor itu ya, karena kan nggak ada yang jaga, nggak ada yang standby kan, jadi kebayang gitu, jadi banyak gangguan kecil aja mati gitu, koneksinya mati nggak bisa gitu, tetap harus ke kantor nyalain lagi, kalau nggak saya nggak bisa bekerja sama sekali kan, data segala macam semuanya ada di server kantor misalnya gitu, saya pegang data tapi kan hanya sedikit, sementara pekerjaan saya itu kan riset, meneliti gitu, setiap hari saya harus mengolah data dan sebagainya, mengambil data dulu, terus diolah gitu. Nah itu gimana caranya gitu? Paling saya kalau yang tidak bekerja, maksudnya tidak perlu ke kantor sama sekali dan bisa full di rumah itu hanya menulis jurnal gitu ya, menulis makalah maksudnya, menulis paper untuk jurnal dan sebagainya itu bisa hanya pada kajian literaturnya. Kalau saya browsing segala macam gitu, tapi begitu saya harus memproses data, itu saya nggak bisa lakukan full di rumah, ya karena keterbatasan fasilitas di rumah tentu saja. Karena saya nggak punya PC, misalnya itu juga bisa jadi kendala kan. Laptop tuh nggak cukup, laptop tuh nggak kuat baca datanya itu gede-gede banget, gigabyte, terus gimana caranya kan? Pengolahan itu membutuhkan memang membutuhkan komputasi yang besar gitu, sumber daya komputasi yang besar, makanya butuh server itu kalau di kantor bisa dilakukan dengan mudah. Nah, problemnya berarti kan connect ke server kantor gitu ya. Nah, connect ke server kantor itu juga terkendala kadang-kadang gitu ya. Nggak mulus terusnya seperti itu gitu. Pasti ada saat-saat di mana saya harus menyalakan lagi gitu karena nggak terdeteksi gitu ya. Seperti itu, dan itu akan jadi kendala semua orang yang work from home, yang kerjaannya mirip seperti saya gitu. Berapa lama? How many hours you spend in your every day? Ya, artinya how many berapa tadi? Nggak jelas.
Oh, untuk bekerja. Untuk bekerja, wah saya susah sekali juga itu. Saya kira semua orang juga apa merasakan hal yang sama. Kenapa? Karena saya membagi waktu saya kan. Jadi saya kalau pagi sampai jam 1 lah ya, jam 1 baru bisa free, jam 1 ke atas. Jadi sampai jam 1 itu full anak kan, karena anak tuh ada banyak tugas segala macam, jadi harus mendampingi mereka menyelesaikan tugas-tugas mereka, tugas harian mereka itu sampai sekitar jam 1 gitu ya. Itu saya usahakan, kalau tidak molor gitu. Kadang-kadang kan bisa molor juga sampai sore kan, itu pekerjaan belum selesai gitu. Nah, itu diberesin dulu karena mereka juga dikejar kan, mereka juga pihak sekolah harus melaporkan ke distrik dan sebagainya harian itu. Jadi saya sih selalu berusaha untuk hari itu dikasih tugas, hari itu juga selesai gitu ya. Nggak mau saya numpuk-numpuk gitu, besoknya baru dikerjain, besoknya lagi, saya nggak mau karena pekerjaan saya banyak sekali gitu kan. Jadi anak-anak dulu saya prioritasin itu sampai jam 1, baru di atas jam 1 kan saya free tuh ya. Free. Nah, free-nya itu ya baru bisa mengecek laporan, ya maksudnya laporan riset saya dan sebagainya, saya bisa baca-baca jurnal dan sebagainya, itu untuk bekerja itu bisa saya lakukan. Tetapi itu pun jenis pekerjaan saya kan banyak sekali ya, banyak lah gitu ya, nggak cuma satu gitu, nggak tunggal, sehingga ya saya butuh waktu yang waktu lebih untuk benar-benar riset mendalamnya. Jadi saya belum bisa riset tuh kalau siang tuh belum bisa gitu. Bisa melakukan riset apapun, processing data dan sebagainya belum bisa saya lakukan. Paling yang simpel-simpel aja gitu ya. Maksudnya kan karena kan kalau siang sampai sore biasanya juga ada agenda, kita diskusi dengan tim dan sebagainya, yang sebenarnya pekerjaannya bukan terkait riset tapi lebih ke layanan informasi dan sebagainya, itu pekerjaan layanan informasi kan. Nah, itu kebanyakan tuh waktu habis di situ karena itu banyak sekali yang harus dilakukan gitu kan, ide-idenya dan sebagainya gitu. Terus ada rapat, meeting dengan tim dan sebagainya juga di situ, sehingga benar-benar hanya ini udah besar tuh volumenya barusan. Sehingga ya tapi cetek gitu doang. Habis itu suara voice-nya tetap. Atau perlu mendekat ke ini nggak? Coba mendekat ke, coba tuh, coba kalau mundur, kalau mundur, iya lebih dekat itu tadi. Ya iya benar, lebih jelas, itu lebih besar. Nah, jadi saya baru bisa benar-benar tekun melakukan risetnya itu baru kalau malam hari gitu ya. Itu kendala saya. Artinya apa, saya harus waktu banyak banget kan di malam hari itu gitu ya. Karena waktu malam hari juga anak-anak baru istirahat dan sebagainya, saya bisa fokus gitu, karena butuh fokus, butuh berpikir mendalam dan sebagainya. Jadi sebenarnya saya setiap hari kejar-kejaran dengan itu. Belum terus ada target pribadi di bulan Ramadan juga, itu harus saya lakukan juga gitu kan. Jadi kebayang nggak, jadi menghandle anak, menghandle tugas di kantor, terus saya juga masih ada ya tugas akademik juga gitu ya, dengan pembimbing yang ada di kampus juga saya harus bikin paper juga, masih ada satu lagi. Terus yang kemarin revisi itu ada beberapa perbaikan juga, itu harus saya lakukan. Jadi ada akademik, kantor, kemudian keluarga, dalam hal ini anak-anak gitu ya. Terus target pribadi, amaliyah Ramadan, ya 4 ini harus dijalankan setiap hari gitu. Bayangkan gitu ya. Jadi saya tipsnya apa? Tipsnya itu saya mempersedikit waktu tidur gitu. Walaupun misalnya ya saya sebenarnya masih kesulitan juga gitu ya manage waktu tidur saya gitu. Jadi sebenarnya efek dari saya mengerjakan disertasi selama bertahun-tahun itu mengubah waktu antara malam dan siang gitu. Karena saya kan baru bisa konsen malam tuh ya, malam gitu ya, malam tuh enak banget gitu kalau tengah malam apalagi gitu ya, ide-ide itu fokus gitu ya, di menulis apa itu lancar gitu. Nah, akibatnya kan siang jadi terganggu karena kurang kan tidurnya kan, jadi siang terpaksa harus ada tidurnya gitu ya. Jadi sebenarnya praktis saya bekerja dengan pekerjaan riset saya itu baru bisa dilakukan malam hari, dan di tengah WFH apalagi siang dan malam nggak jelas lagi sekarang ini kan, siang di rumah terus soalnya, jadi nggak ada aktivitas yang membedakan secara tegas gitu, ini siang ini malam gitu ya. Jadi
ya semakin baur gitu, semakin baur antara saya cuma menjaga agar keempat jenis pekerjaan itu bisa dilakukan secara simultan setiap hari, bagaimana caranya semua di take over. Makanya itu tadi, menjaga kewarasan dan kebahagiaan itu penting banget, karena kalau enggak, ya stres banget lah, karena bebannya itu kan kita semua tanggung gitu ya. Kalau dulu kan kita share dengan, ya ini kerjaan sekolah, gurunya yang megang dan sebagainya, belum lagi kalau ada anak les juga kan, ada pekerjaan juga, ada PR juga gitu, itu semua kita handle, kita semua harus ngawasin semuanya. Jadi ya luar biasa sih, luar biasa menurut saya kalau kita nggak bisa menjaga kestabilan emosi dan jiwa kita, ya nggak kuat kayaknya.